Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini tanggal 7 Januari kembali kita akan memasuki doa pagi secara online dari GKI Samarudi. Saudara-saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur untuk setiap pimpinan penyertaan Tuhan, teristimewa ketika kami boleh memasuki tahun yang baru dan kami berada di hari yang ke-7 di bulan Januari tahun 2025 ini. Kami bersama hendak membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, terangilah jalan hidup kami, sehingga hidup kami selalu ada di jalan-Mu dan di jalan kebenaran. Kami berdoa dan kami memohon dalam nama Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab Daniel pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan saya akan bacakan dari Alkitab TB2, demikian firman Tuhan. Pada tahun kedua pemerintahannya, Nebukadnezar bermimpi. Hatinya pun gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil para ahli ilmu gaib, tukang jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan mimpinya itu kepadanya. Mereka pun datang dan berdiri di hadapan raja. Raja bertanya kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, dan kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja kepada para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan ini. Jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dan maknanya, kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dan maknanya, kamu akan menerima dariku hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dan maknanya." Mereka menjawab untuk kedua kalinya, "Silakan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu betul bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu karena kamu melihat aku telah mengambil keputusan ini. Jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, kamu akan mendapat hukuman yang sama. Aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja. Tidak pernah seorang raja, betapapun agung dan berkuasanya dia, meminta hal demikian dari seorang ahli ilmu gaib atau seorang tukang jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta Tuanku Raja terlalu berat dan tak seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dewa-dewa yang tidak tinggal di antara manusia."
Raja pun menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu ia memerintahkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, Daniel dan teman-temannya pun dicari untuk dibunuh. Lalu dengan cerdik dan bijaksana Daniel berkata kepada Arioch, kepala pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel. Katanya kepada Arioch, pejabat kerajaan itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Arioch pun menjelaskan alasannya kepada Daniel. Daniel menghadap raja dan meminta supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna mimpi itu kepada raja. Kemudian Daniel pulang dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, supaya mereka memohon kemurahan hati dari Allah semesta langit mengenai rahasia itu, agar Daniel dan teman-temannya tidak dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana lain di Babel. Rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Daniel pun memuji Allah semesta langit. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Alkitab pada saat ini kita bersama mengetahui bahwa pembacaan kita itu berkisah tentang Raja Babel, Nebukadnezar, yang hatinya gelisah, tidak dapat tidur setelah ia bermimpi dan tidak mengetahui makna dari mimpi itu. Pada waktu itu, saudara-saudara, tidak ada seorang pun dari orang-orang bijaksana yang dapat mengartikan makna dari mimpinya Nebukadnezar. Akibatnya raja sangat geram dan kemudian sangat murka, dan dia memerintahkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Bahwa mereka akan dibunuh, termasuk juga Daniel dan teman-temannya, yang waktu itu juga dicari untuk dibunuh, saudara-saudara. Di tengah keadaan yang genting itu, kemudian Daniel bertanya kepada Arioch, kepala pengawal raja, yaitu apa alasannya raja mau membunuh orang-orang bijaksana di Babel. Setelah mendengarkan jawaban itu, kemudian Daniel pergi menghadap raja, meminta waktu untuk dapat memberitahukan makna mimpinya. Kemudian sepulang dari bertemu dengan raja, Daniel pun berjumpa dengan teman-temannya, menyampaikan apa yang sudah dibicarakan dengan raja, dan kemudian mereka berdoa kepada Allah, memohon kemurahan hati Allah agar Daniel dan teman-temannya bersama dengan orang-orang bijaksana yang ada di Babel pada waktu itu tidak dilenyapkan atau dibunuh oleh raja. Maka saudara-saudara, Allah pun menyingkapkan rahasia dan makna mimpi itu kepada Daniel melalui penglihatan malam. Dan reaksi Daniel adalah dia memuji Allah atas pertolongan Allah semesta langit. Sebab tanpa pertolongan Allah, tanpa Allah, saudara-saudara, Daniel tidak dapat mengungkap makna mimpi Raja Nebukadnezar tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna dari kisah ini? Daniel dan ketiga temannya itu adalah orang-orang yang terpilih sebagai orang-orang yang berhikmat. Tetapi hikmat yang berbeda dengan orang-orang pintar atau orang-orang bijaksana yang ada di Babel pada waktu itu, termasuk juga orang-orang Kasdim. Orang Kasdim yaitu adalah suku yang berasal dari sebelah selatan Babilonia. Karena hikmat Tuhan
yang memimpin hidup Daniel dan teman-temannya. Itulah yang membedakan, saudara-saudara, hikmat Daniel dan teman-temannya dengan orang-orang Kastim dan orang-orang bijaksana di Babel tersebut. Saudara-saudara, Daniel dan teman-temannya bergantung kepada hikmat dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, kita bisa belajar dari pengalaman Daniel agar kita juga hidup seperti Daniel. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada kuasa-Nya, dan juga kita berdoa kepadanya. Kemudian kita mengandalkan Allah dan juga mengandalkan kuasa-Nya. Ketika kita mengandalkan Allah, saudara-saudara, maka Dia akan menjadikan kita pribadi yang tangguh dalam menghadapi setiap proses kehidupan dan juga musim kehidupan. Jadi kehidupan itu kan tidak selalu baik-baik saja, up and down. Kadang ada musim hujannya, ada musim kemaraunya ya, pergumulan yang berat. Kadang kita juga mungkin ada mengalami berkat, tapi ada mengalami mungkin hidup yang seakan kita rasakan susah begitu ya. Apapun pergumulan dan juga perjuangan kita, saudara-saudara, kita akan menjadi orang-orang yang disebut sebagai orang yang menang, menjadi pemenang kehidupan ini. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan juga kita meneladan kepada Daniel untuk selalu mencari hikmat Tuhan. Maka di tengah berbagai pergumulan kita akan menjadi orang-orang yang menang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari saudara kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, melalui firman pada pagi ini kami belajar dari Daniel. Betapa Tuhan mendengarkan apa yang menjadi keinginan Daniel dan teman-temannya di dalam memecahkan rahasia dari makna mimpi Raja Nebukadnezar. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada Daniel dan teman-temannya, sehingga dalam hikmat itu Daniel dipakai sebagai alatmu untuk menjadi berkat. Oleh karena itu, biarlah kami juga belajar seperti Daniel, yang selalu datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada kuasa-Mu, sehingga kami dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup di dunia ini, kami juga akan dimenangkan dari persoalan-persoalan yang kami hadapi, dan kami boleh melewati semuanya itu bukan dengan kuat dan hebat kami, tetapi dengan hikmat yang dari Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul. Tuhan tolong dan Tuhan mampukan untuk mereka dapat melewati setiap pergumulan dengan kuat kuasa yang daripada-Mu. Berilah mereka kekuatan dan pengharapan yang selalu baru. Kami juga berdoa bagi yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Bagi setiap orang yang punya masalah yang berat dalam hidupnya dengan sakit, dengan tubuh dan kesehatannya, biarlah Tuhan juga yang mengangkat sehingga mereka pun boleh mendapatkan kelegaan. Terima kasih, kami berdoa di tahun yang baru ini bagi dunia ini. Biarlah semakin ke depan semakin baik dan kehendak Tuhan juga semakin nyata di bumi ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami semua. Kami berdoa dan kami memohon dalam nama Kristus, Gembala kami yang baik. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.